Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Math is One. Kita lanjutkan materi trigonometrinya. Kali ini kita akan membahas mengenai sudut berelasi. Ada yang namanya sudut istimewa pada trigonometri. Sudut istimewa itu sudut yang bagaimana? Sudut yang nilainya adalah seperti ini. 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360. Nah ini. Atau seringnya 30, 45, dan 60 di sini. Sudut istimewa. Nah, di sini nilai sin cos tangannya. Sin alfa 0. Sin alfa untuk 0 derajat adalah 0 ya. Sin untuk 30 derajat setengah dan selanjutnya. Nah, tabel ini untuk mempermudah perhitungan pada perbandingan trigonometri atau sudut nilai sin cos tangan pada trigonometri ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana cara menghafal dengan cara mudah ya. Kita lihat yang sinus di sini. Sinus dari 0 sampai 90 derajat. Pakai rumus setengah akar n. Ya. Caranya bagaimana? N-nya kita ganti dengan menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Setengah akar 0. Jadi n-nya 0 untuk 0 derajat ya. Setengah akar 0 berarti setengah kali 0 0. Nah, di sini hasilnya. Kemudian untuk n-nya 1. N-nya 1 berarti setengah akar 1. Akar 1 itu nilainya 1. Berarti setengah kali 1 setengah. Nah, ini. Nah, ini berurutan ya. Kemudian untuk n-nya 2. Setengah akar 2. Berarti ini. Ya. Kemudian di sini. Setengah akar 3. Dan terakhir di sini yang 90 derajat. Setengah akar 4. Jadi setengah kali akar 4 itu 2. Setengah kali 2. 1. Nah, seperti ini. Ya, itu cara menghafal untuk sinus ya. Nah, ini berurutan 0, 1, 2, 3, 4 yang dalam akarnya. Kemudian bagaimana untuk cos? Nah, kalau cos itu sama, hanya dibalik. Dibalik. Jadi yang dimulai dengan akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, akar 0. Jadi kalau sin hafal, maka cosinus juga akan hafal. Jadi kebalikannya. Dan ingat di sini untuk sin dan cos 45 derajat sama. Setengah akar 2. Untuk tangan bagaimana? Nah, untuk tangan kita lihat di sini. 1/3 akar 3 itu sebenarnya adalah nilai dari 1 per akar 3. Jadi dirasionalkan bentuknya seperti ini. Ini juga sama, ada keteraturan ya. 1 per akar 3, kalau dikali akar 3 jadi 1. Kali akar 3 lagi jadi akar 3. Nah, seperti ini. Sama ada keteraturan. Nah, ini harus hafal. Ingat ya, harus hafal dan harus ingat ya. Selanjutnya, kita lihat gambarkan di sini dari koordinat kartesius ya. Cara menghitung sudut itu arahnya harus ke kebalikan dengan arah jarum jam ya. Dari 0 derajat ke 90 derajat ini namanya kuadran 1. Kemudian kita lanjutkan ke sini. 90 derajat sampai 180 derajat ini kuadran 2. 180 derajat sampai 270 derajat kuadran 3 dan 270 derajat sampai 0 derajat lagi atau 360 derajat ini kuadran 4. Nah, ini yang harus diingat juga bahwa nilai sin cos tangan di kuadran 1 itu semuanya adalah positif. Atau semuanya all. All-nya di sini adalah positif. Sin cos tangan positif. Kemudian kalau di kuadran 2 hanya sin saja yang positif. Untuk kuadran 3, tangan saja yang positif, yang lainnya negatif, gitu ya. Kuadran 4, cos saja yang positif. Sin dengan tangannya berarti negatif. Nah, ini. Ini harus diingat. Kuadran 1, 2, dan 3, dan 4, ini tanda negatif positifnya ini harus ingat, ya. Atau cara mudah mengingatnya, tinggal begini saja. Ini kan semua all, ini sin, tangan, cos. Berarti all, sin, tan, cos. All, sin, tan, cos. Nah, ini harus dihafalkan untuk mempermudah mengingat. Atau dalam bentuk tabel juga boleh ditulis seperti ini. Ya. All, sin, tan di sini ya, cos. All, sin, tan, cos. Jadi sesuai dengan urutan kuadran. 1, 2, 3, 4. All, sin, tan, cos. Nah, seperti ini cara menghafalnya. Atau di sini kita lihat ya. Kosekan itu adalah 1 per sin. Sekan itu 1 per cos, kotan itu 1 per tan. Berarti nilai positif negatif kuadran 1, 2, 3, 4-nya sama. Kosekan dengan sin sama dengan ya,
sama dengan sin, ya. Kosekan sama dengan sin, kos sama dengan sekan, tangen sama dengan kotangen. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjutkan relasi sudut untuk kuadran 2. Karena kuadran 1 kita sudah tahu ya, nilai dari sin, kos, tangen untuk sudut istimewa. Di tabel yang tadi sudah ditayangkan, ya. Nah, sekarang kuadran 2. Yaitu sudut yang berkisar dari 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini rumusnya untuk nilai sin, kos, tangen. Rumusnya ini. Kemudian untuk kuadran 3, yang berkisar dari 180 derajat sampai 270 derajat, rumusnya ini. Dan ini kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat, rumusnya ini. Kita lihat di sini, ya, rumus-rumus ini. Perhatikan, tanda-tandanya di sini sesuai dengan tabel yang tadi disajikan, ya, all sin tan cos, ya. Untuk kuadran 2, yang positif itu hanya sin. Untuk kuadran 3, yang positif itu hanya tangen. Untuk kuadran 4, yang positif itu hanya cos. Ya. Kuadran 1 semuanya, berarti all, sin, tan, cos. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang contohnya. Cara menentukan nilai sin di kuadran 2, 3, dan 4. Contohnya, sini, sin 150 derajat. Kita lihat sudut ini. Sudut ini adalah di kuadran 2, karena berkisar dari 90 sampai 180 derajat, ya. Berarti kita lihat di sini rumus sin untuk 150 derajat, ya. Di kuadran 2 rumusnya berarti ini, ya. Berarti sin 180 derajat dikurangi alfa, alfanya 150. Berarti di sini kita lihat, ya. 150 itu adalah sin 180 derajat dikurangi 30 derajat. Ya. Berarti alfanya di sini adalah 30 derajat dan harus positif. Jadi hasilnya setengah, ya. Kemudian 135, cos 135 derajat. Ini masih di kuadran 2, berarti cos 180 dikurangi 45. Ini adalah 135, ya. Jadi sama dengan, lihat di sini, negatif cos alfa. Jadi negatif cos 45. Cos 45 berapa? Setengah akar 2, negatif setengah akar 2. Sekarang nomor 3. Tangen 225 derajat. Nah, 225 derajat bukan di kuadran 2 lagi, karena berkisar atau intervalnya di sini nih, 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, 225 terletak di sini. Berarti kita gunakan rumus ini. Tangen 225. 225 itu hasil dari 180 ditambah 45, ya. Berarti alfanya 45. Kita lihat tangen, tangen alfa. Ini jawabannya adalah tangen alfa. Berarti sama dengan tangen 45. Nah, seperti ini. Tangan 45 berapa? 1. Nomor 4. Kosinus 210. Berarti di kuadran 3. Ya, silakan di-pause dulu jawabannya kita samakan. Jawabannya berapa? Ya, kosinus 210 adalah 180 ditambah 30, ya. Ini 210. Berarti alfanya 30, berarti negatif cos 30. Karena negatif di kuadran 3 negatif. Ya. Jadi, kosinus 30 adalah setengah akar 3, berarti negatif cos 30 derajat adalah negatif setengah akar 3. Kita lanjutkan. Nomor 5. Sin 315. Ini kuadran berapa? Kuadran 4. Ya. Berarti rumusnya, sin 315 kita uraikan menjadi 360 dikurangi 45. Ini kan hasilnya 315, ya. Berarti alfanya adalah 45. Jadi, sin 45. Karena di kuadran 4, berarti negatif. Sin itu negatif di kuadran 4. Berarti negatif sin 45 adalah setengah akar 2. Negatif setengah akar 2. Nomor 6. Tangen 300. 300 itu hasil, kuadran 4, ya. Tangen 300. Hasil dari 360. Ingat ini kalau kuadran 4 360, ya. Bukan 180 lagi. 360 dikurangi 60, 300. Berarti alfanya 60. Tangen di kuadran 4 negatif. Berarti negatif tangen 60. Tangen 60 adalah akar 3. Jadi negatif akar 3. Nah, seperti ini. Jadi, jawaban akhir, ingat, karena ini kuadran 2, nomor 1 dan 2, berarti jawabannya harus sama di sini. Sin positif di kuadran 2. Ya. Berarti harus positif. Kosinus di kuadran 2 negatif. Berarti akhirnya jawabannya harus negatif juga. Kemudian, untuk kuadran 3, di sini, tangen itu adalah positif, berarti jawabannya harus positif akhirnya.
Kosinus di kuadran 2, di kuadran 3, kosinus negatif. Jawabannya harus negatif juga. Kuadran 4, sin itu harus negatif. Ya, negatif berarti ini juga negatif. Kemudian tangan, negatif. Ini juga negatif. Nah, seperti itu ngeceknya ya. Dan ingat di sini, dari rumus-rumus ini, yang kita ambil selisihnya itu adalah 180 derajat atau 360 derajat. Kuadran 2 dan kuadran 3 kita gunakan yang 180 derajat. Ya. Kemudian kalau kuadran 4 kita gunakan 360 derajat. Nah, kita coba sekarang latihan soal nomor 1, sinus 300 derajat. Berapakah nilainya? Nah, sinus 300 derajat itu ada di kuadran 4. Kita ingat, O sin tan cos. Berarti sinus di kuadran 4 negatif. Ya, jadi nanti jawaban akhirnya harus negatif. Ya. Cara menentukan si alfanya atau sudutnya, berarti gunakan selisihnya dengan 360. Selisih antara 300 dengan 360 itu adalah 60. Dan di kuadran 4 itu sin negatif. Berarti langsung aja negatif sin 60. Yang jawabannya adalah negatif setengah. Nah, seperti itu cara cepatnya ya. Jadi selisih dengan 360 adalah 60. Kemudian kuadran 4. 300 itu kuadran 4. Jadi harus tambahkan negatif. Ya, sin 60 adalah setengah, kalikan negatif, negatif setengah. Nah, itu cara cepatnya ya. Nomor 2, tangan 135 derajat. Ini kuadran 2. Tangan di kuadran 2, O sin tan cos, berarti negatif ya. Negatif. Kemudian selisihnya dengan berapa? Dengan 180. Selisihnya dengan 180 di sini berapa? 45. Jadi tangan 45 dan negatif. Ya, karena ini di kuadran 2. Nah, seperti ini ya. Negatif tangan 45 derajat, di mana hasil tangan 45 derajat itu 1. Kalikan negatif, jadi negatif 1. Kita lanjutkan. Kosinus 210 derajat. Ini kuadran berapa? Kuadran 3. Kosinus di kuadran 3 negatif. Selisih dengan 180 ya. Jangan menggunakan 360 atau 270, jangan. Gunakan 180. Jadi selalu gunakan itu ya. Jadi selisihnya dengan 180 adalah 30. Di kuadran 3 kosinus negatif. Jadi negatif kosinus 30. Berapa hasilnya? Kosinus 30 itu setengah akar 3. Jadi negatif setengah akar 3. Nomor 4. Kosinus 420 derajat. Nah, ini kita bingung. Ini kuadran berapa? Nah, kita gambarkan dulu ya. Satu putaran itu adalah 360 derajat. Jadi satu putaran 360 derajat. Tambahkan lagi sehingga hasilnya 420 derajat. Berarti ini sama saja dengan sudutnya sebesar. Nah, ini nih. Nah, contohnya di sini. Satu putaran 360 derajat, dua putaran 720 derajat. Berarti posisi 90 derajat itu sama saja dengan satu putaran ditambah 90 derajat. Jadi 450 derajat. Ya. 360 ditambah 90 derajat, 450 derajat. Berarti posisinya tetap saja di sini. Ya. Jadi intinya 0 derajat sama saja dengan 360 derajat. Sama saja dengan 720 derajat. 90 derajat sama saja dengan 450 derajat. Dan selanjutnya. Nah, sekarang posisi dari 420 derajat. Posisinya di kuadran berapa? Berarti selisihnya dengan 360 saja. Kurangi satu putaran. Jadi cos 420 kurangi satu putaran. Ya. Jadi 420 kurangi satu putaran hasilnya 30. Nah, posisi 30 derajat berarti di kuadran 1. Kosinus 30 itu, ya. Atau di sini 420 derajat itu sama saja dengan 30 derajat. Posisinya tetap di kuadran 1. Nah, di sini posisinya 30 derajat sama saja dengan 420 derajat. Hasil dari 30 derajat ditambah 360 derajat atau ditambah satu putaran. Ya. Berarti nilai cos 420 sama dengan cos 30 derajat. Jawabannya adalah setengah akar 3. Nah, kita lanjutkan nomor 5, kosinus 870 derajat. Nah, ini juga sama, lebih dari satu putaran. Malah di sini mungkin dikurangi dengan 2 putaran ya. Berarti dikurangi 720 derajat. Ini adalah 2 kali putaran.
360 dikali 2. Ya. Berarti hasilnya 870 derajat kurangi 720 derajat adalah 120 derajat. Nah, sekarang kita hitung di sini. Cos 120 derajat itu adalah di kuadran 2. Kosinus di kuadran 2 negatif. Selisihnya dengan 180 adalah 60. Berarti sama saja dengan negatif kosinus 60. Kosinus 60 berapa? Setengah. Setengah kali negatif. Negatif setengah. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan nomor 6. Kosinus V. Masih ingat V? Berarti kita bicara bukan derajat lagi. Ini ukuran radian. Ya. Kita tahu kalau V radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti cos V sama saja dengan kosinus 180 derajat. Hasilnya berapa? Lihat tabel ya, yang tadi. Hasilnya adalah min 1. Nomor 7, kosinus sepertiga V. Radian ini ya. Berarti kita rubah dulu ke ukuran derajat seperti ini. Jadi kosinus sepertiga pi radian adalah kosinus sepertiga kali 180 derajat. Jadi sama saja dengan cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Setengah di sini ya. Nomor 8, sin 5/3 V. Sama, tinggal kalikan 5/3 dikalikan 180 derajat. Hasilnya adalah 300 derajat. Ini kuadran berapa? Silahkan di-pause dulu. Kita samakan jawabannya. Ya, jawabannya adalah ini. Kuadran 4, sin itu negatif. Ya. Nomor 9, silakan di-pause dulu. Ya, jawabannya seperti ini. 1/4 itu artinya sama dengan 5/4 ya. Jadi 5/4 kalikan V. V-nya 180 derajat. Hasilnya ini. Ini kuadran 3. Kuadran 3 dikurangi 180 berarti ya selisihnya dengan 180. 45 derajat. Kuadran 3 tangan positif. Jadi hasilnya adalah tangan 45 derajat. Hasilnya adalah 1. Ya. Nah, ini ada tambahan rumus untuk kuadran 1 dan kuadran 3. Ya. Tapi ini khusus untuk rumus merubah sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tangen menjadi kotangen. Makanya kita lihat di sini menggunakan 90 derajat dan 270 derajat. Kalau sebelumnya menggunakan 180 dan 360. Jadi hati-hati ya. Ini rumus hanya digunakan untuk merubah sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Nah, seperti ini. Sama ya. Contohnya seperti ini. Diketahui sin 60 derajat. Pertanyaannya tentukan sin 60 derajat ini sama dengan cos berapa derajat. Nah, seperti itu ya. 60 derajat berarti kuadran 1. Kita gunakan rumus ini. Sin 60 derajat itu hasil dari 90 dikurangi 30 derajat. Ini kan 60 derajat ya. Berarti sama dengan cos 30 derajat. Jadi sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Berarti alfanya 30 derajat ya. Jadi intinya nilai sin 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Di mana hasilnya dua-duanya sama, setengah akar 3 ya. Nomor 2, kosinus 28 derajat itu sama dengan sin berapa? Berarti 28 derajat itu sama dengan 90 dikurangi berapa? Dikurangi 62 derajat. Berarti sama saja dengan sin 62 derajat. Ini sama dengan ini. Silakan dicek menggunakan kalkulator atau tabel. Ya. Kemudian yang ketiga, di kuadran 3, sin 210 derajat itu sama dengan cos berapa? Kita lihat di sini, selisihnya dengan 270. Berarti 270 dikurangi berapa sehingga hasilnya 210? Berarti dikurangi 60. Berarti di sini kita lihat harus pakai tanda, ya, ini 60 berarti sama saja dengan cos 60 derajat. Cuman diingat ya di sini. Tandanya harus pakai negatif. Mengapa? Kita lihat di sini, kuadran 3 cos itu negatif. Ya. Berarti hasilnya di sini adalah negatif setengah. Kosinus 60 derajat dikali negatif, negatif setengah. Silahkan dihitung menggunakan cara sebelumnya. Ya. Maka sin 210 derajat juga merupakan hasilnya adalah min setengah. Nah, ini untuk latihan soal silahkan dikerjakan sendiri dengan melihat contoh-contoh soal yang sudah dibahas sebelumnya.
Selamat mengerjakan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.